Hey everyone, back again at Cisario Design and Science. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Oke, nah untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke rumusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah rumusnya, untuk mencari kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya teman-teman. Nah coba kalian perhatikan di sini, kecepatan ini simbolnya itu P, jarak itu S, sementara waktu itu simbolnya itu T ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari jarak? Nah, untuk mencari jarak, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi, untuk mencari jarak itu waktunya tinggal pindah ruas ya. Jadi, dikalikan dengan kecepatan ya. Nah, oke. Nah, ini hanya penjelasan secara detailnya saja ya teman-teman. Nah, untuk mencari waktunya, nah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya teman-teman. Oke, nah apabila kalian misalkan merasa bingung ya, misalkan kok untuk mencari jarak harus dikali sih, dan untuk mencari waktu jarak dibagi kecepatan. Nah, biar lebih jelasnya bisa menggunakan segitiga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini segitiga seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah ini dibagi yang ini dikali ya teman-teman. Nah ini yang merah ini, yang horizontal ini, yang garis merah ini dibagi, sementara yang ini, yang vertikal ini, yang biru ini dikali ya teman-teman. Oke, untuk mencari kecepatan kalian bisa tandai, kalau misalkan di kertas kalian bisa tutup pakai tangan, maka jarak dibagi waktu ya teman-teman. Nah sementara untuk mencari jarak ya, oke kalian bisa tandai atau tutup pakai tangan, maka kecepatan dikali waktu ya. Nah, untuk mencari waktu, maka kalian bisa tandai waktunya atau tutup pakai tangan kalian kalau misalkan di kertas. Maka jarak dibagi kecepatan. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Oke, biar kalian bisa lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Oke, yang nomor 1. Nah, jika diketahui mobil yang dikendarai Rinov dapat menempuh jarak 90 km dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, kita akan mencari kecepatannya ya teman-teman. Oke, kita akan jawab. Nah, untuk mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu ya. Jaraknya itu 90 km dan waktunya itu 2 jam ya teman-teman. Maka 90 dibagi 2. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan operasikan. 90 dibagi 2 sama dengan 45 ya. Jadi kecepatannya itu 45 km per jam ya. Nah, ini ya teman-teman kecepatannya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya teman-teman, biar kalian lebih paham lagi. Oke, contoh nomor 2. Nah, jika diketahui Budi mengendarai mobil dari kota Sukabumi ke kota Bandung dengan kecepatan 32 km per jam dalam waktu 3 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Nah, ini mencari jaraknya ya teman-teman. Oke, kita akan jawab. Nah, untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu ya teman-teman. Maka jarak sama dengan, nah kecepatannya itu 32 ya. Maka 32 dikali, nah waktunya itu 3 jam, maka dikali 3. Dikali 3. Oke, kita akan kalikan. Nah, 32 dikali 3 sama dengan 96 ya. Jadi jarak tempuhnya itu 96 km ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3 atau contoh terakhir ya teman-teman. Kita akan mencari waktu ya. Contoh soal waktu. Oke, nomor 3. Nah, ini soalnya Elma lari pada pagi hari dengan jarak 3 km, diperkirakan kecepatannya 6 km per jam. Berapakah waktu yang ditempuhnya? Oke, nah ini maaf ya, nggak lupa pakai koma. Harusnya ini pakai koma ya, biar ada jeda. Oke, kita akan jawab ya teman-teman. Nah, kita akan jawab. Nah, untuk mencari waktu itu jarak dibagi kecepatan ya teman-teman. Oke, kita akan jawab. Waktu sama dengan, nah
jaraknya itu 3 km ya. Sementara kecepatannya itu 6 km per jam. Maka 3 dibagi 6 ya. Oke, sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan setengah ya teman-teman. Jadi setengah jam ya. Atau seperti ini, setengah dikali 60 ya. Sama dengan 30 menit ya. Sama saja setengah jam sama 30 menit ini. Jadi waktu tempuhnya itu 30 menit ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan bagaimana mencari kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.